Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Fitriana Hasibuan, NIM 87752931. Di sini saya akan mensimulasikan pembelajaran kelas lengkap model 221 pada kelas 3 muatan pelajaran Bahasa Indonesia dan kelas 4 muatan pelajaran IPA. Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Nah, pada hari ini kelas 3 akan bergabung bersama dengan kelas 4 dikarenakan wali kelas 3 sedang berhalangan hadir. Ayo kepada kelas 4, coba lihat kanan dan kirimu, siapa yang hari ini tidak hadir? Baik, semua hadir ya. Bagaimana dengan kelas 3? Apakah semua hadir? Oh, Jono tidak hadir. Mengapa? Sedang sakit? Semoga Jono cepat sembuh. Sebelum kita memulai pelajaran, ayo kita berdoa bersama-sama. Ayo kepada kelas 3 dan kelas 4, silakan berdiri. Tepuk semangat. Semangat ya, semoga dengan adanya ice breaking ini anak-anak ibu dapat semangat dalam belajar. Ibu ke kelas 4 dulu ya. Baik, untuk kelas 4 kemarin kita sudah belajar tentang apa, nak? Iya, jenis-jenis cahaya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Tujuan mempelajari sifat-sifat cahaya yang pertama yaitu kalian dapat menunjukkan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan mata. Kedua, kalian dapat membedakan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan mata. Untuk kelas 3, hari ini kita akan belajar tentang kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah. Adapun tujuan pembelajarannya adalah yaitu kita dapat mengidentifikasi masalah. Dan yang kedua yaitu dengan kita mengamati masalah, kita dapat menyelesaikan masalah tersebut. Kepada kelas 4, ayo silakan kalian mengamati gambar-gambar dari sifat-sifat cahaya. Dan setelah itu, coba kalian baca buku teks kalian pada halaman 40. Nah, untuk kelas 3, di sini Ibu akan menjelaskan tentang kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah. Kalimat saran adalah kalimat usulan atau anjuran yang kita sampaikan kepada orang lain sebagai bahan pertimbangan. Nah, contoh kata-kata dari kalimat saran adalah kita dapat menggunakan kata sebaiknya, seharusnya. Lain masalah adalah suatu perbuatan yang kita lakukan untuk menyelesaikan sebuah persoalan. Nah, sebagai contoh dari kalimat saran adalah pakaian yang kamu gunakan itu tidak cocok. Sebaiknya kamu dapat menggunakan pakaian yang lebih bagus dan lebih menarik. Nah, sebagai contoh dari kalimat penyelesaian masalah, di sini Ibu ada gambar yang ada sebuah masalah. Masalah pertama yaitu tertumpuknya sampah di selokan. Hal ini menyebabkan dengan turunnya hujan, selokan tersebut akan penuh dengan air dan menyebabkan banjir. Nah, ini adalah sebuah masalah yang dapat kita selesaikan. Bagaimana cara kita menyelesaikannya? Yaitu jangan kepada semua warga dilarang untuk membuang sampah di selokan agar sampah tersebut tidak tertumpuk sehingga tidak menyebabkan banjir. Nah, dari masalah inilah kita dapat menyelesaikan persoalannya. Baik, penjelasan Ibu, apakah anak-anak kelas 3 sudah paham? Apakah ada yang ingin bertanya? Alhamdulillah semuanya sudah paham. Nah, kalian sudah paham dan tidak ada pertanyaan lagi. Nah, sekarang Ibu ingin kalian mengerjakan soal atau pertanyaan yang ada
pada halaman 41. Di sana tertera ada sebuah kotak yang akan kalian isi sebuah masalah dan ada persoalan masalahnya dan dikerjakan secara individu. Untuk kelas 4, bagaimana? Sudah selesai membaca teksnya? Nah, dari tes tersebut, apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Nah, dari gambar yang sudah kalian amati, di sini sudah ada sifat-sifat cahaya. Baik, Ibu akan menjelaskan beberapa dari sifat-sifat cahaya ini. Yang pertama yaitu cahaya merambat lurus. Maksudnya yaitu cahaya yang keluar dari garis lurus melalui medium yang rata. Contohnya yaitu cahaya yang keluar dari senter. Nah, contoh yang kedua yaitu cahaya yang dapat dipantulkan. Maksudnya yaitu cahaya yang keluar dan yang mengenai bidang yang rata. Contoh dari cahaya yang dipantulkan ini yaitu cermin. Kita dapat melihat bayangan kita dari cermin tersebut. Yang ketiga yaitu cahaya dapat dibiaskan atau cahaya dapat dibelokkan. Cahaya dapat dibelokkan melalui medium yang berbeda. Contohnya yaitu udara ke air. Nah, sebagai contoh yaitu di sini ada sebuah gelas yang berisi air dan ada sebuah pensil. Bagaimana jika kita masukkan dengan cara miring, dengan posisi miring, posisi pensil pasti akan terlihat seperti dibengkokkan. Nah, ini adalah salah satu contoh dari cahaya yang dapat dibiaskan. Dari beberapa penjelasan yang sudah Ibu jelaskan, baik sekarang anak-anak Ibu semua agar segera membentuk kelompoknya. Nah, kelompoknya sudah terbentuk. Baik, tugas kalian adalah coba buka halaman 60. Di sana sudah ada tabel mengenai sifat-sifat cahaya. Baik, sudah dibuka. Nah, coba diskusikan dengan teman kelompoknya mengenai sifat-sifat cahaya yang seperti yang sudah Ibu paparkan tadi. Untuk kelas 3, bagaimana dengan tugasnya? Apakah sudah selesai? Alhamdulillah, sudah ya. Baik, kepada kelas 4, dipersilahkan bagi kelompok yang sudah selesai mengerjakan tugasnya. Baik, dari kelas 3 sudah selesai, dipersilahkan untuk menjelaskan atau mempresentasikan tugas kalian. Dan tepuk tangan untuk kelompok 3. Dari tugas kelompok yang sudah kalian kerjakan, apakah semua sudah paham mengenai sifat-sifat cahaya? Baik, dari kelas 3 sudah menyelesaikan tugasnya dan kelas 4 juga sudah menyelesaikan diskusi kelompoknya. Mungkin sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf dan semoga kalian bisa belajar lebih semangat lagi. Nah, kepada ketua kelas 3 agar memimpin doa sebelum pulang. Baik, terima kasih kepada ketua kelas 3. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak.